إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja milik Allah Rabbul Alamin, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah di siang hari ini Sayyidul Ayyam bagi kita, di hari Jumat 8 November 2024 Masehi bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1446 Hijriah, kita dapat berkumpul bermuajahah di Masjid Al-Kautsar ini dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat. Yang mudah-mudahan ini adalah salah satu manifestasi wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada hambanya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sebagai khataman nabiyyin wal mursalin, beliau sebagai sumber teladan dalam segenap aspek hidup dan kehidupan insan hingga akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita semuanya dapat mengikuti akhlak beliau, dapat meneladani sifat-sifat beliau, sehingga menghantarkan kebahagiaan kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Amin. Khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri, umumnya hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan imtithalu bi awamirillah wa ijtinabun nawahi, istiqamah dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan istiqamah pula dalam jauhi segala apa yang dilarangnya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ingatlah, sebaik-baiknya bekal hidup di dunia yang fana ini adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang budiman, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita di dunia yang fana ini. Oleh karena itu, kita jangan menyia-nyiakan kesempatan. Karena kita tidak tahu kematian akan datang menjemput kita. Tidak melihat usia, tidak melihat tempat, tidak melihat keadaan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti kita akan merasakan al-maut, kematian. Oleh karena itu, setiap kesempatan apapun yang Allah berikan kepada kita, gunakan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah, agar kita menjadi manusia-manusia yang takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkannya kepada kita semuanya, jangan sampai terjebak oleh kehidupan dunia yang fana ini. Di mana satu sifat dunia itu adalah lahu wa la'ib. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, surat yang ke-29, surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wallahu a'lam. Dan tidaklah kehidupan dunia ini, kata Allah, illa kecuali lahu wa la'ib, hanyalah senda gurau dan permainan saja. Wa innad daral akhirah, dan sungguhnya negeri akhirat, lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi kita hidup di dunia hanya singgah sementara. Ridho tidak ridho, ikhlas tidak ikhlas, satu saat kita akan pindah alam kubur, kemudian masuk alam akhirat. Maka jangan sampai kita terlena oleh kehidupan dunia. Bahkan yang keduanya, Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat yang ketiga ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa dakhalal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam ayat itu di ujungnya Allah sampai mengingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang memperdayakan. Seringkali kita diperdaya oleh dunia yang fana ini, sehingga melupakan kehidupan akhirat yang khairu wa abqa, yang lebih baik dan kekal bagi kita. Maka hamba Allah yang budiman, marilah kita siap-siap. Marilah kita berbekal di dunia yang fana ini, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Mari kita muhasabah, mari kita hisab diri kita masing untuk lighadin hari esok. Jangan sampai ketika kematian sudah datang, penyesalan yang ada, ingin kembali ke dunia sudah tidak ada artinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya di dalam Al-Qur'an, surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Wallahu a'lam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya lighadin, untuk hari esok, untuk kehidupan akhirat nanti. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang mereka lupa terhadap diri mereka sendiri karena mereka merupakan Allah. Maka inilah hamba Allah yang budiman, yang harus kita pahami betul, harus kita sadari betul. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ketika mereka sudah melupakan Allah, maka mereka akan lupa terhadap dirinya sendiri sebagai hamba Allah yang seharusnya ibadah kepada Allah. Karena tidak semata-mata Allah ciptakan kita, ciptakan jin kecuali untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat yang ke-56. Maka sungguh sangat merugi dan tak tahu diri orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan kelebihan-kelebihan
dengan fisiknya yang sempurna, dengan kelebihan akalnya, dengan hatinya, tapi tidak mau lagi bersyukur kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah, sungguh sangat merugi. Rugi dunia dan akhirat. Dalam surat yang kedua ayat 21 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu, sembahlah rabbakum, Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi hamba Allah yang budiman, kesimpulannya, mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, jangan disia-siakan, jangan menjadikan tabzir. Gunakan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah kita kepada Allah, baik yang mahdah maupun yang ghairu mahdah, itu menunjukkan kita untuk mencapai derajat yang termulia di sisi Allah, yakni taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling taqwa. Allah tidak melihat status sosial, Allah tidak melihat pangkat dan kedudukan, tidak melihat harta, kekayaan dan lain sebagainya. Yang Allah lihat adalah takwanya. Maka fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa sudah Allah siapkan jannah Allah, surga Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ali Imran ayat 133. Hamba Allah yang budiman, bahkan janji Allah bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Dalam surat yang At-Tahrim, surat yang ke-65, At-Talaq, ayat yang kedua sampai dengan keempat, ada 4 janji Allah bagi orang yang takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. 1. Allah akan keluarkan dari segala macam kesulitan hidupnya jalan yang keluar terbaik baginya, bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang keduanya, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiganya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dalam segala kehidupannya. Allah berikan kemudahan-kemudahan jalan keluar yang terbaik dan kemudahan-kemudahan. Dan yang keempatnya, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Orang yang takwa kepada Allah, janji Allah, Allah akan hapus segala kesalahannya dan Allah akan siapkan pahala yang sangat besar. Masya Allah. Maka fastabiqul khairat, sekali lagi hamba Allah yang budiman, mari kita manfaatkan sisa usia yang Allah berikan kepada kita ini dengan terus kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari imanan wa ihtisaban, keikhlasan, mutaba'ah, agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم سلمنا يا الله من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار